Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Radiaroga Kamil dengan lahir 001. Nama saya Presiden Wijaksa dengan lahir 31. Nama saya Tanda Nisa dengan lahir 45. Nama saya Barita yang lahir dengan lahir 17. Nah, saya langsung saja ya untuk presentasi. Yang pertama, apa sih itu pengertian dari pencemaran? Pencemaran sendiri itu adalah kondisi di mana terdapat suatu bahan yang dapat mencemari lingkungan, baik itu dari segi perubahan fisik secara kimia ataupun secara biologis terhadap lingkungan. Pencemaran ini terjadi ketika bahan-bahan seperti gas, zat terlarut, gas partikel, bahan kimia ataupun makhluk hidup yang memasuki lingkungan melebihi batas wajar dan batas ambang lingkungan yang dapat ditampung. Lanjut, itu ada pengertian dari pencemaran udara. Pencemaran udara sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi ataupun komponen tertentu dalam udara bebas oleh kegiatan manusia ataupun makhluk hidup lainnya, sehingga mutu udara itu turun sampai ke tingkat berbahaya untuk dihirup oleh makhluk hidup dan tidak dapat memenuhi fungsinya secara umum. Lanjut, itu ada penyumbang terbesar bagi pencemaran udara. Yang paling menyumbang di pencemaran udara itu ada emisi kendaraan bermotor, itu sekitar 70% dari keseluruhan zat-zat yang terkandung di udara tercemar. Itu terdiri dari hampir 100% karbon monoksida atau CO, terus 100% timbal atau PB, terus ada 70-89% HC atau hidrokarbon, terus ada 34% sampai 73% adalah nitrogen atau nitrogen oksida atau NOx, baik itu nitrogen oksida ataupun nitrogen dioksida, itu mesti termasuk dalam pencemaran udara. Selanjutnya adalah Baik, untuk slide selanjutnya itu kami dari kelompok kami itu menyebutkan ada 6 zat yang terkandung pada udara yang tercemar. Yang pertama itu ada karbon monoksida dengan fungsi kimia itu CO yang bersumber dari mobil, truk dan kendaraan lainnya ataupun barang yang ada di dalam rumah seperti cerobong asap, kompor gas atau yang lainnya. Terus yang kedua itu ada zat sulfur oksida dengan fungsi SO2 yang bersumber dari pembangkit listrik yang memakai batu bara dan fasilitas industri yang mengolah bahan mentah. Terus zat yang ketiga itu ada karbon dioksida yang bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran limbah organik, proses industri, dan pembakaran hutan. Terus 3 zat yang lainnya itu yang pertama ada oksigen nitrogen. Nah, senyawa oksigen nitrogen ini terbentuk ketika nitrogen dan oksigen dari udara bereaksi dalam kondisi suhu yang sangat tinggi, seperti pada pembangkit listrik. Terus yang zat yang selanjutnya itu ada oksida sulfur. Nah, oksida sulfur ini bersumber dari pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang mengandung senyawa sulfur, pembakaran biomasa seperti kayu dan limbah organik. Terus zat yang terakhir ini ada timbal. Nah, timbal ini bersumber dari proses industri yang melibatkan pemrosesan timbal, baterai timbal asam yang digunakan pada kendaraan dan alat industri. Lalu untuk selanjutnya ada dampak bagi kesehatan dan lingkungan. Yang pertama dikutip dari Markom 2023, dampak pencemaran udara bagi lingkungan bagi kesehatan menyebabkan gangguan pernafasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK. Selain gangguan pernafasan, pencemaran udara juga berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Lalu bagi lingkungan dikutip dari Ananta 2024, dampak utama adalah hujan asam, memperburuk degradasi ozon stratosfer, ozon akan terbentuk dan akan mengganggu fotosintesis tanaman, mengurangi hasil pertanian, dan bahkan menyebabkan kerusakan pada hutan. Lalu kan tadi udah dijelasin dampak, jadi jika ada dampak kita harus bisa mengatasi pencemaran udara tersebut.
Yang pertama yaitu mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil ke transportasi umum, kendaraan listrik atau kendaraan dengan emisi yang rendah. Lalu yang kedua yaitu mendorong industri untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Yang ketiga yaitu menanam pohon dan vegetasi di area perkotaan. Lalu yang keempat, kita bisa mengurangi pembakaran sampah terbuka yang sering melepaskan polutan berbahaya ke udara dan memperkenalkan sistem pengelolaan sampah. Yang kelima, kita bisa mengganti bahan bakar fosil yang lebih bersih seperti menggunakan biodiesel atau gas alam. Yang terakhir, kita bisa mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pertanian dan industri yang dapat terlepas ke udara dan menyebabkan polusi. Nah, untuk yang terakhir, kesimpulan dari semua penjelasannya. Pertama, pencemaran udara disebabkan oleh polutan yang berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan. Dan dampaknya termasuk gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan kerusakan ekosistem. Pencemaran udara merupakan masalah serius yang memerlukan tindakan kolektif dari pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mengurangi dampaknya. Langkah-langkah pengendalian yang tepat seperti pengurangan emisi kendaraan, pengelolaan